Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Taudin dengan NPM 2021020285. Prodi Hukum Tata Negara dari kelas C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bangunan hukum Islam di Indonesia sebagai tugas dari Bapak Hervin Yogi Pradikta dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Berikut penjelasannya. Bangunan hukum Islam di Indonesia. Divine Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Divine Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Sebagaimana dapat kita pahami dari bawah ini, yaitu konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Qur'an, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad yang disebut dengan sunnah. Bila dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan demokrasi negara Islam. Sifat demokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inherent memiliki karakter supranatural yang luar biasa. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Allah secara bersama-sama, menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Qaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah. Hukum-hukumnya adalah hukum suci, karena yang berasal dari Allah, tidak diterapkan oleh manusia. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat, sebagaimana sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia atau man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana caranya. Kemudian, pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam membangun hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. 2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum, kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. 3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. 4. Bersifat rasional, yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasional kaidah, dan nilai. 5. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekstensi masyarakat. Perkembangan hukum Islam di Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia. Pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Islam, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memiliki. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjelaskannya. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.